Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Qur'annya setelah selesai surah Al-Jin. Kali ini kita masuk surah Al-Muzammil. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan muzammil Muzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atan layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Oke, sampai ayat 9 dulu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapakah yang dimaksud orang yang berselimut di sini? Siapa yang kedinginan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi selimutan? Iya. Jadi ini kisahnya adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kalinya, yaitu saat berada di gua Hira, dan turun saat itu firman Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertama kali Nabi mengalami hal itu, dan juga pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril, nah membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa shock, kaget. Dan kemudian saat Nabi pulang dari gua Hira itu, Nabi menggigil, itu demam badannya, dan mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, gitu. Maka kemudian Allah pun memanggil Nabi melalui ayat ini dengan sebutan ya ayyuhal muzammil, ya hai orang yang berselimut. Ya hai orang yang berselimut. Apa perintah yang disampaikan Allah? Lihat lanjutannya apa? Qumil laila illa qalila. Apa tuh? Bangunlah engkau di malam hari. Untuk apa? Salat malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Qalil itu artinya apa? Sedikit. Bangunlah engkau di malam hari untuk salat, kecuali sedikit. Maksudnya apa tuh? Sedikit sholat banyak tidurnya, atau banyak sholat sedikit tidurnya? Coba pahami ayatnya, perintahnya gimana tuh tadi? Bangun dong Muhammad, bangun ya, bangun di malam hari, sholat malam, kecuali sedikit aja. Tuh berarti itu tuh banyak sholat sedikit tidurnya, atau banyak tidur sedikit sholatnya?
Yang dikecualikan itu yang untuk apa? Yang untuk sholat atau yang untuk tidur? Kecuali sedikit aja. Tidur ya. Kalau kita pahami dari zahir ayat makan, iya itu yang diminta oleh Allah. Kalau kita kebalikannya, kita kebalikannya, iya banyak tidur sedikit sholat. Kadang-kadang enggak, malah bangunnya subuh, ya. Jadi ini yang diminta oleh Allah, ayo bangun. Jadi kondisi Nabi berarti saat berselimut itu jiwanya sedang tidak tenang dong, berarti ya. Begitu toh? Ya. Terus yang diperintahkan Allah apa? Bangun tengah malam, lakukan sholat. Jadi kira-kira pelajarannya apa? Untuk kita nih pelajarannya apa? Kalau sedang cemas, sedang gelisah, sedang galau, sedang sedih, maka hiburannya apa? Sholat malam. Nah, itu yang bikin orang beriman tenang jiwanya adalah sholat malam. Kenapa? Sholat malam itu bisa membangun jiwa seorang mukmin menjadi lebih kuat. Kenapa? Kira-kira? Kenapa, Bu? Kenapa nggak disuruh sholat siang, sholat duha? Kok suruh sholat malam? Kenapa, Bu? Kenapa harus malam? Karena waktu malam itu lebih tenang suasananya. Ya, yang beribadah juga sedikit hening gitu. Nah, suasana seperti itu pas kalau kita mau mengadu, mengeluh gitu. Boleh mengeluh kepada Allah, boleh, tidak apa-apa. Mau seberat apa permasalahan yang dihadapi itu, silahkan. Kalau kepada Allah ngeluh. Karena sholat, kata Nabi, adalah orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah. Apa artinya munajat? Menyampaikan isi hati, itu munajat. Menyampaikan isi hati itu apa? Curhat. Jadi sholat itu ibu mau curhat sama Allah. Kita mau bicara sama Allah nih. Walaupun yang dibaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, kan begitu ya. Aku hadapkan wajahku, yaitu diriku ini, kepada zat yang menciptakan langit bumi. Itu kan hakikatnya dia ngomong, ya Allah, saya datang nih ya Allah. Kan dipanggil kita lewat azan kan, hayya 'alas shalah gitu. Itu kalau gitu diilustrasikan tuh seakan-akan Allah melambaikan tangan sama hamba-hamba yang beriman. Ayo sini hambaku yang banyak masalah, ayo sini gitu. Ayo sholat gitu. Nah, terutama khusus sholat malam ini, karena dalam hadis Nabi nih, yang kedua nih alasannya, karena setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Berarti lebih dekat dong, berarti bukan zatnya tetapi perhatiannya, mencari adakah kiranya yang saat ini, kata Allah, dia bangun memohon ampunan padaku, pasti aku ampuni.
Adakah yang meminta sesuatu? Pasti aku akan berikan. Adakah yang berdoa? Pasti aku kabulkan. Tuh. Tiap malam ditungguin kita sama Allah itu. Ya, kitanya yang jarang datang. Allah setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Mana tuh hambaku tuh? Ayo, itu kalau begitu ya, bangunlah, bangun. Itu jadi kalau sedang menghadapi masalah jangan justru kita malas ibadah. Kesempatan. Yuk, mumpung nggak ada siapa-siapa, keadaannya hening, nggak akan ria, mau ria sama siapa? Mau pamer sama siapa? Kan nggak ada yang lihat, ya. Jadi benar-benar tulus, ikhlas kalau kita sholat malam itu. Ya itulah makanya itu waktu terbaik untuk berdoa. Sepertiga akhir malam itu ya waktu yang sangat baik untuk berdoa. Itu makanya malah di sini mah tadi perintahnya ayo sholat kecuali sedikit saja untuk tidurnya. Nah dijelaskan lagi di ayat lanjutannya seberapa ukurannya. Lihat lanjutannya apa? Nisfahu awingkus minhu qalila. Setengahnya, setengah malam katanya, seperdua malam, atau kurangi dari seperdua itu, atau kurangi dari seperdua itu. Ya Allah, kalau setengah malam berarti dari jam berapa dong? Jam 12 berarti ya. Ya Allah, kuat bu kira-kira sholat dari jam 12? Kali kadang-kadang kalau bangun jam 12 juga ya, kalau pas bangunnya kecepet, apalagi tidurnya kecepetan gitu, nah terus kebangun nggak bisa tidur lagi. Biasanya bangun jam tidur jam 10 misalnya, ini ketiduran jam 8 udah tidur, bangun tuh jam 12. Nah, atau kurangi dari setengah malam itu. Jadi maksudnya berarti yang tadi itu nisfahu awin kusminhu qalilan, kalau yang kurang dari setengah malam itu berarti berapa? Sepertiga ya, sepertiga. Nah kalau yang tadi yang awalnya bangunlah kecuali sedikit, ya berarti 2/3 ya, 2/3 malam untuk sholat, sisanya yang sepertiga untuk tidur gitu ya. Atau setengahnya, setengah untuk tidur, setengah untuk sholat gitu. Atau kurangi, yaitu 1/3. Auzid alaihi, atau yang ini yang 2/3 mana nih? Auzid alaihi, atau tambah di atas yang setengah tadi. Tuh tambah, jangan setengah, jangan dikurangi, tapi tambah. Berarti ditambah dari setengah mah adalah 2/3-nya. Lebih dari 1/2 malam itu. Warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa tartil itu? Membaca Al-Quran secara perlahan dengan membunyikan huruf-hurufnya secara jelas dan fasih. Nah itu tartil. Aduh. Maka Rasulullah pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dengan para sahabatnya nih sholat setiap malam sampai kaki mereka itu
ya, pecah-pecah, bengkak-bengkak. Kenapa kira-kira? Kelamaan berdiri, ya, kelamaan berdiri. Waduh, sampai segitunya ya melaksanakan perintah Allah itu. Nah, Rasulullah sampai seperti itu, sampai bengkak kakinya. Tawarramat aqdamuhum. Summa khaffafallahu ta'ala anhum. Lalu kemudian Allah pun meringankan perintahnya dan menurunkan akhir dari surat Al-Muzammil ini nanti, yang meringankan perintah tadi untuk meninggalkan bangun yang wajib itu. Jadi awalnya berarti bangun tengah malam, bangun untuk sholat malam itu wajib. Ya Allah, tambahan kewajiban itu asalnya mah. Nah, maka kemudian dihapus ketentuannya dan turunlah nanti perintah yang ada di akhir surat yang meringankan, tidak perlu harus setengah atau 2/3, bahkan membiarkan sholat malam itu tidaklah wajib, akan tetapi hanya sunnah saja. Itu sunnah saja, tapi bagi Nabi tetap wajib tahajud itu, ya, sholat malam itu. Nah, itu maknanya. Oke, jadi sekali lagi pelajarannya buat kita tadi di awal. Berarti ya, ingat di awal tuh bahwa kalau kita mau curhat kepada Allah, maka caranya adalah lakukan sholat. Ya, sholat secara umum semuanya, tapi terutama sholat malam, karena ada keistimewaan dari segi waktu tadi, dan itu adalah waktu yang utama untuk kita berdoa. Jadi kalau seorang hamba mau bicara dengan Allah, lakukanlah sholat. Tapi kalau seorang hamba ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran isinya firman Allah. Berarti kalau kita sedang baca Quran, yang sedang kita baca ini perkataan siapa? Allah. Berarti kan Allah sedang bicara dong, ya? Iya, gitu. Nah, makanya hadirkan kebesaran Allahnya saat kita membaca Al-Quran itu. Seperti kita menghargai itu sesuatu yang itu sangat berharga untuk kita. Itu kita dapat surat dari presiden, dapat surat dari presiden, isinya nggak banyak, cuma beberapa kalimat aja. Kalau kita tahu itu surat datangnya dari orang yang dihormati, misalnya begitu, bangga nggak kita? Seneng nggak? Iya dong. Mungkin suratnya juga akan dilaminating lah, buat kenang-kenangan, berkali-kali dibaca aja suratnya. Kenapa? Ada kebanggaan, karena ini yang ngasih surat bukan orang sembarangan, gitu kan? Gitu. Lah, ini surat dari pencipta langit bumi ini loh. Kok kita baca Quran nggak begitu sih? Ya, ya kan yang kita baca ini adalah kalamnya, firmannya pencipta kita yang menciptakan langit bumi, gitu. Ketika kita baca Quran nih, yang kita baca adalah perkataan Allah, ngajak bicara sama kita. Jadi pahami isinya apa, pesannya apa di ayat-ayat itu. Nah, itu kalau mau diajak bicara oleh Allah.
Tapi kalau kita mau bicara, mau ngeluh, mau curhat, caranya sholat. Makanya Nabi itu kalau menghadapi urusan yang berat, Nabi akan segera sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya sholat hajat. Gitu? Sholat. Walaupun kita tidak curhat secara eksplisit, secara terang-terangan begitu, habis sholat terus doa, nangis-nangis di hadapan Allah. Allah kan maha tahu. Ya, udah cukup sholat aja. Gitu. Menghadap Allah dengan ikhlas, dengan tulus, pasrahkan dirinya. Gitu. Yang penting cukup doanya, minta ampun, tunjukkan ke jalan yang lurus. Yang pertama tuh di Al-Fatihah kan? Itu saat ruku minta ampun, saat sujud minta ampun, saat duduk antara 2 sujud tuh di situ banyak kita minta, termasuk minta rezeki. Nah saat sujud terakhir disitulah silahkan mau doa itu. Tapi kalau dalam sholat harus yang bahasa Arab ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, misalnya begitu. Wahai yang maha hidup, wahai yang mengurusi seluruh makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan gitu. Nah kira-kira kalau kita menghadap penguasa langit bumi, apalagi dalam suasana hening, tidak ada siapa-siapa, ya, merasa khusyuk kita dalam sholat, kira-kira merasa dekat nggak kita dengan Allah kalau kayak begitu? Ya, ya, beda ya. Daripada ketika sholat di tengah pasar itu. Kadang bacaan juga jadi ya terganggu karena ribut. Jadi kalau hening suasananya tuh. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngomong pun ya, membawa suasana hati kita yang sedang galau itu lagi sholat, ya bisa jadi mungkin yang ada netes aja tuh air matanya, merasa dekat dengan Allah dan cukup hanya memasrahkan diri gitu ya. Ya hambamu datang padamu ya Allah gitu. Allah maha tahu ya, nggak usah terlalu belak-belakan juga itu ya. Tapi ya kalau mau silakan, kalau habis sholat mah ya itu mungkin merasa belum puas begitu curhatnya, enggak gitu ya. Mau sampai sajadahnya basah juga mungkin itu karena terlalu banyak nangis, nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh ngeluh itu kalau kepada manusia ya, pada manusia. Karena kalau kita ngeluhnya kepada Allah justru akan semakin menguatkan hati kita. Kita merasa Allah itu ada. Kita merasa Allah itu memperhatikan kita. Kita merasa dan bahkan yakin Allah akan menolong saya gitu. Kenapa? Karena kita tahu dari hadis-hadis Nabi bahwa, atau dari Al-Quran sendiri, ud'uni astajib lakum, kan begitu. Berdoalah padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Masa nggak percaya dengan janji Allah? Itu yang janji Allah bukan caleg. Yang janji Allah nggak mungkin Allah mengingkari kan? Iya. Udah doa, sampaikan, minta itu. Udah. Kayaknya tenangkan hati kita. Kalau merasa bahwa di balik semua masalah ini ada Allah yang tidak akan ada yang bisa melawannya siapapun. Kalau Allah berkehendak mau menolong saya, ya begitu. Makanya kekuatan seorang mukmin itu ada pada sholat malam, gitu Bu. Ya. Makanya orang yang rajin sholat malam, insya Allah mentalnya kuat. Ajari anak kita,
yang hari ini masih sekolah itu supaya dia terbiasa sholat malam. Ajarkan kepada dia bahwa apapun yang menjadi keinginan kita itu tidak akan ada yang bisa mewujudkan kecuali Allah. Minta mau apa ya, kita orang tuanya nggak akan bisa mengabulkan semua keinginan anak-anak itu. Jadi kalau punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, sampaikan pada Allah. Itu kapan waktunya? Malam. Itu apalagi mau ujian sekalian biar belajar di sholat, karena belajar di waktu pagi itu bagus banget waktunya ya, daripada belajar sebelum tidur. Dibawa tidur hilang semua. Mending bangunnya sebelum subuh, suruh sholat tahajud ya. Ajari Bu ya, walaupun masih SMP ya, SMA juga, karena kalau nggak terbiasa mah nanti nunggu dia kuliah apalagi, kan tambah semaunya kalau udah kuliah mah. Dia merasa nggak butuh mungkin dengan ibadah juga. Yo lanjut lagi ayatnya. Tadi apa perintahnya itu, warattilil Qur'ana tartila di situ ya. Tadi kan ini awalnya perintah sholat. Berarti kapan dibaca Qur'annya kalau begitu? Yang perintahnya dan bacalah Qur'an dengan tartil itu kapan? Saat sholat malam. Makanya sahabat dan Nabi tadi sampai bengkak-bengkak kakinya, kenapa ya? Karena lama bacanya. Kan nggak mungkin bisa lama berdiri sholat kalau baca Quran yang pendek-pendek ya kan? Iya kan, yang bisa diperpanjang cuman itu. Bacaan ruku ya cuma segitu-gitunya. Gitu. Mau dilamain ya tinggal diulang-ulang kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Aduh, kurang lama nih. Ya udah tambahin lagi gitu. Subhana rabbiyal azim. Tapi kalau baca Quran terserah. Ibu mau baca surat Al-Baqarah 1 rakaat juga boleh. No, kalau sanggup. Ya, udah nggak hafal, boro-boro Al-Baqarah ya. Kalau awal Al-Baqarah mah iya kali. Oh, ya. Sampai ulaika humul muflihun udah. Ya. Sama pertengahannya ayat kursi. Sama terakhir lillahi ma fis samawati. Iya. Berarti gini Bu ya, bacaan Quran yang paling utama adalah pada saat kita sholat, terutama saat sholat malam. Tuh bagus tuh kalau ibu punya program mengkhatamkan Quran saat sholat malam. Jadi punya Quran tahajud di rumah, kan banyak dijual sekarang Quran tahajud itu yang gede tulisannya, udah dikasih ada standnya juga, tempat nyimpennya gitu, udah buka itu ya, tiap malam satu halaman gitu. Wow. Ya. Kenapa? Oh ya, masa ke masjid ibu-ibu makan nggak mungkin di sini. Iya, ya buat di rumah maksudnya ya. Karena sholat sunnah itu lebih baik di rumah ya, walaupun laki-laki. Jadi walaupun laki-laki juga kalau sholat sunnah lebih baik di rumah, karena lebih terjaga keikhlasannya ya. Itu nggak pengen dipuji siapa-siapa kan. Itu. Nah jadi bacakan Quran itu lebih utama dibaca di dalam sholat, tapi dengan tartil bacaannya ya. Kenapa? Karena bacaan Quran yang dibaca tartil itu akan lebih membantu kita menghayati bacaan itu, apalagi kalau paham isinya.
Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna sesungguhnya kami sanulki akan menurunkan alaika kepadamu qaulan saqilan, perkataan yang berat. Bahwa di ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia akan menyampaikan kepada Nabi perkataan yang berat. Itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran itu ya isinya banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus diamalkan. Itu di dalamnya ada kewajiban-kewajiban, ada larangan, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, ya. Nah gitu, kaulan sakilan itu. Di samping juga maknanya bahwa wahyu Al-Quran saat disampaikan kepada Nabi itu dirasakan berat oleh Rasul. Makanya dalam sebagian riwayat digambarkan saat Nabi menerima wahyu itu sampai keringatnya bercucuran. Gitu. Jadi berat gitu. Diterima oleh Nabi itu saat menerima wahyu itu, cuman ya kita nggak bisa menggambarkan seperti apa ya. Tapi hanya seperti itu digambarkannya dalam hadis itu. Itu qaulan saqilan. Dan juga makna lainnya tadi, kenapa Al-Quran itu disebut perkataan yang berat? Karena di dalamnya ya mengandung banyak aturan syariat yang harus dilaksanakan. Begitu. Nah, berarti Allah menyampaikan demikian itu untuk memantapkan hati Nabi khususnya, serta mempersiapkan jiwa Rasulullah untuk memikul beban syariat itu. Ya, untuk memikul beban syariat tadi. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam untuk sholat adalah lebih kuat, dan ucapan di waktu itu lebih berkesan. Tuh, makanya dipilih waktu itu tuh. Nah, kalau ini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa waktu-waktu malam dari mulai setelah Isya sampai akhir malam, nah bangun di antara waktu itu akan menjadikan tuh ya, apa yang didengar itu bisa sampai masuk ke hati, juga akan lebih mudah memahami makna-makna Quran yang dibaca. Begitu maknanya itu. Apalagi kalau yang kita baca itu ayat yang kita paham isinya, terus dibaca dengan tartil, akan lebih meresap maknanya. Jadi waktu malam, makanya kenapa tadi dianjurkan baca Quran saat sholat malam, karena waktu itu adalah waktu yang sangat memberikan pengaruh yang kuat terhadap hati kita, bahwa bacaan Quran yang didengar oleh diri kita sendiri akan lebih meresap ke dalam hati, apalagi kalau bisa menghayati isi atau ayat yang dibacanya, maknanya itu. Nah, kira-kira surat apa aja yang kita udah tahu maknanya? Nah, Al-Kafirun lagi, Al-Hakumut Takasur itu. Kan udah khatam juz 30 mah. Ya. Ya paling enggak berarti itu yang kita baca, yang udah kita pelajari itu. Nah, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Pendek dong itu mah. Saya pengen yang panjang, ya udah baca lagi lanjutannya. Wal asri dan seterusnya. Boleh itu satu rakaat beberapa surat, ya boleh.
Kalau mau diulang-ulang nih boleh. Diulang-ulang alhaakumut takasur terus. Tidak apa-apa. Begitu ya. Kemudian aqwamu qilan itu ay abyanu qaulan wa aswabu qiraatan min qiraatis salat fin nahar. Nah, maknanya bahwa lebih lurus atau lebih kuat ucapannya itu maknanya adalah lebih jelas, lebih tepat pembacaannya daripada baca Quran ketika sholat di siang hari gitu. Karena kan kalau sholat siang mah kita nggak baca keras, bacanya sir. Tapi kalau sholat malam bacanya keras, walaupun bukan teriak seperti jadi imam di masjid, cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Begitu ya. Nah makanya bacanya tartil, perlahan, jangan buru-buru. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Tuh makanya mungkin jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun terburu-buru, karena kalau siang mah banyak urusan gitu. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulnya bahwa di siang hari Nabi khususnya punya banyak kesibukan, sehingga mungkin tidak sempat baca Quran. Makanya Allah membimbing Nabi agar bangun di malam hari dan memperbanyak baca Quran serta membacanya dengan tartil, itu supaya lebih tercurah, terfokus gitu untuk memahami dan membaca Quran itu dibandingkan di siang hari ya, dibandingkan di siang hari. Iya sama. Ibu-ibu juga kan kalau siang mau ya, ibu-ibu kan manusia paling sibuk itu. Ya. Suaminya belum bangun, ibu udah bangun. Ya, Bu. Ibu dulu apa suami dulu? Atau barengan? Hah? Siapa yang bangun duluan di rumah? Anak-anak belum bangun, ibu udah pasti udah bangun kan? Iya. Itu ya paling enggak kan nyiapin buat sekolah itu, masak air, nyuci piring itu. Pagi-pagi itu udah pasti. Nyapu. Ya, ngepel. Ya. Itu siang nyuci. Gitu. Sambil masak kadang-kadang. Sholat duha juga pengen khusyuk, nggak bisa. Gitu. Buru-buru kenapa? Lupa itu tadi cucian belum ditutup kerannya. Jadi, itu kalau siang begitu ya, banyak urusan. Pengen nambah juga duha gitu. Jangan 2 rakaat nih kadang-kadang. Ya, ada aja alasannya. Nah makanya berarti fokuskan di malam hari. Kalau malam kan nggak ada yang nyuci ya, ada juga yang nyuci malam. Jam 3 jam 3, jam setengah 4 gitu ya udah pakai tuh untuk sholat malam, baca Quran di situ ya, lebih khusyuk ibadahnya. Minta sama Allah tuh, doakan suaminya, doakan anaknya, karena yang bisa merubah, membolak-balik hati mereka itu hanya Allah. Kita ngomel mulut tiap hari juga nggak bakal didengar kalau hatinya nggak dirubah sama Allah. Tuh, minta sama Allah. Termasuk doakan suami yang mencari rezeki itu, karena kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang disediakan untuk kalian itu. Tuh. Jadi rezeki itu adanya di mana? Di langit. Kita sibuk aja nyarinya di bumi sih, makanya. Tuh, ya. Rezeki itu di langit. Maksudnya apa? Hah? Pengaturannya itu ada di sana. Tuh. Di sisi Allah. Gitu. Di sisi para malaikat yang udah dikasih tahu tentang apa yang terjadi di bumi.
Di sana pengaturannya, rezeki setiap orang itu. Makanya jangan melulu hanya fokus sibuk di bumi. Di siang hari sering-sering ketuk pintu langitnya. Itu kalau pengen dikasih rezeki itu ya, kapan ngetuknya? Nah itu tadi waktunya yang pas ya. Itu waktunya yang pas ya malam, karena nggak banyak yang datang juga di situ mah ya. Gitu. Kalau siang kan banyak yang pada sholat, yang pada doa, mungkin yang pada bawa proposal ya. Iya. Nah, kalau malam mah sepi. Iya. Malam itu sepi, Bu. Sempatan itu. Ya walaupun ya Allah mah jangan dibandingkan dengan manusia ya. Jangan terus berpikir kalau siang berarti kita doa sama Allah, Allahnya sibuk kayaknya. Enggak juga. Enggak juga. Kalau buat Allah mau kapan pun ya. Itu. Tapi analoginya begitu, seperti itu perbandingannya. Memang waktu malam itu lebih khidmat, lebih khusyuk kan rasanya ya. Beda. Paling kalau di kampung mah ya. Kalau di kampung mah itu tambah suara air yang gemericik itu. Aduh. Ya, kan di kampung mah nggak pakai keran itu airnya, ngalir terus. Nah, kemudian wazkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, watabattal ilaihi tabtila, beribadahlah kepadanya dengan sungguh-sungguh beribadah. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan pemilik timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. No, di ujungnya begitu tuh. Jadi tujuan kita diperintahkan sholat di malam hari supaya kita betul-betul merasakan kebesaran Allah, merasakan kehadiran Allah, merasakan kedekatan Allah, sehingga hati kita hanya bergantung pada Allah dan menjadikan Dia sebagai pelindung kita. Kalau yakin bahwa Allah akan melindungi saya, tenang menghadapi apapun juga kan, ada Allah. Ya, ada Allah. Itu. Fattakhizhu wakilan. Jadi Allah itu Rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhan pemilik timur dan barat. Kalau utara selatan punya siapa? Kok nggak disebut ya? Hah? Yang disebut itu timur dan barat. Kenapa utara selatan nggak disebut? Ya kepanjangan ayatnya tuh. Jadi nyebut timur barat itu mewakili semua arah. Ya, begitu. Ya kan kita juga begitu, dalam bahasa kita juga. Gitu. Dalam ungkapan sehari-hari kita itu. Dari mana ya, biasalah ngaler ngidul kan gitu ya, ngaler ngidul, ngetannya nggak disebut, ngulonnya nggak disebut. Iya ya sama. Itu tuh maksudnya kan pergi ke sana kemari, ke semua arah. Nah, sama ini juga begitu, bahwa Allah itu pemilik langit bumi, semua arah ini milik Allah. Gak ada satupun satu jengkal bumi pun yang bukan milik Allah. Oke, jadi kesimpulannya apa sampai ayat 9 ini? Pertama, anjuran untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dan jalan hidupnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Anjuran untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh
dan jalan hidupnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Anjuran untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dan jalan hidupnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi waktunya mulai dari kapan qiyamul lail itu? Dari kapan? Dari ba'da isya sampai akhir malam. Jadi walaupun ibu mungkin jarang bangun sebelum subuh, tapi menyempatkan setiap ba'da isya sholat witir, itu udah dihitung qiyamul lail. Cuma bukan tahajud. Nah, kalau tahajud mah harus tidur dulu gitu. Tapi kalau qiyamul lail waktunya dari ba'da isya. Pokoknya kalau ba'da isya kita melakukan sholat sunnah lagi, itu sudah qiyamul lail. Makanya di bulan Ramadan kita tarawih, yaitu qiyamul lail di bulan Ramadan hitungannya. Ya tapi nanti bangun sebelum sahur mah ya sholat aja lagi, tahajud mah tetap tahajud. Gitu. Kedua, anjuran untuk membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan dan tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Anjuran untuk membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan dan tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Sudah. Ketiga, sholat malam lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Sholat malam lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Karena di saat itu pendengaran dan hati lebih fokus untuk memahami Al-Quran. Karena di saat itu pendengaran dan hati lebih fokus untuk memahami Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, anjuran untuk berzikir, mengingat Allah dengan apapun caranya. Anjuran untuk berzikir mengingat Allah dengan apapun caranya. Salat, tasbih, mencari ilmu, berdoa dan lain-lain. Tuh, dengan apapun caranya, salat, tasbih, mencari ilmu, berdoa dan lain-lainnya. Dah sampai situ, sampai ayat 9 ya, insyaallah. Shadaqallahul azim.